Ini yang jarang orang sadar. Biasanya ya ulama itu diidentikan seorang dai. Begitu juga seorang dai diidentikan dengan ulama. Padahal tidak demikian. Dai-dai, ulama-ulama. Keulamaan dan kedaian itu terpadu di dalam ilmu tasawuf. Yang dijadikan target dalam ilmu tasawuf adalah bagaimana dakwah itu dapat dilakukan min qalb ila qalb, dari hati ke hati. Karena dengan tasawuf, sebelum seseorang itu berdakwah, sebelum seseorang itu berpikir memperbaiki hati orang, dia tentu sibuk dulu memperbaiki hatinya. Mencari ilmu atau bekal dakwah yang mumpuni dari para ahlinya dengan sanad yang tersambung sampai Nabi. Selama saya mengaji di Mesir, tasawuf dan tarekat tidak semenakutkan di sini. Tidak yang membahas tentang di mana alif, di mana ba, katanya kan, di mana atau Allah itu apa, enggak. Bukan yang eksklusif, kemudian yang hadir orang-orang tua saja, orang muda tidak boleh, lalu yang dikaji hal-hal yang tidak masuk akal, teka-teki dan tebak-tebakan yang tidak karu-karuan lah. Para dai jangan hanya mau diperalat, tapi juga bagaimana dia mampu justru memperalat para politisi itu agar bagaimana dakwahnya justru menjadi sukses. Ini jangan terbalik, para dai menyukseskan agenda politisi, harusnya bagaimana agar mampu politisi itu yang diperalat untuk menyukseskan agenda dakwah para dai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di kediaman seorang dai yang terbilang muda dan tersohor, Dr. Aziz. Kita akan mengenal lebih dekat, lebih dalam lagi bagaimana beliau dalam berdakwah, bagaimana pendekatan psikologi dakwah yang dilakukan oleh beliau. Baik, pertanyaannya kita mulai. Biasanya tasawuf adalah berkaitan dengan jiwa, kebersihan jiwa, ketenangan jiwa. Pak Dokter, apakah tasawuf itu berkaitan erat dengan psikologi yang sedang terjadi sekarang? Ketika kita berdakwah, kita harus memahami psikologi atau karakter-karakter dari masyarakat yang kita dakwahi, gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa ba'd. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di rumah kami yang sederhana ini, dan senang sekali dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan sukses tugasnya ya. Ini tugas luasnya di kampus ya. Menarik apa yang ditanyakan mengenai dakwah secara umum sebelum kita berbicara tentang tasawuf, di mana dakwah itu kita ketahui adalah upaya menyeru atau mengajak umat manusia kepada kebaikan, dan itu tentunya adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan merupakan perintahnya. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Dulu waktu saya mengaji di Mesir, dan tertera dalam kitab, kalau tidak salah judulnya Al-Mutasyaddidun, karangan Mufti Mesir saat itu, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Beliau dengan tegas membedakan dan menyadarkan banyak orang tentang perbedaan antara dai dan ulama. Ini yang jarang orang sadar. Biasanya ya ulama itu diidentikan seorang dai. Begitu juga seorang dai diidentikan dengan ulama. Padahal tidak demikian. Dai-dai, ulama-ulama. Dai itu ya mubalik, dia lebih kepada wa'iz, dia memberikan nasihat-nasihat, mengajak, ayo kita berbuat baik, dan sebagainya. Sedangkan ulama itu lebih kepada ilmuwan, lebih kepada seorang yang menguasai ilmu-ilmu, khususnya ilmu agama lah kalau kita sebut ulama. Kalau dai mubalik itu tidak mesti ulama. Siapapun mengetahui hal-hal sederhana tentang kebaikan,
lalu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang dia ketahui itu dia sudah dai dan mubalik. Nah, itu siapapun bisa melakukan. Tapi kalau ulama tidak. Kalau ulama itu kan dia betul-betul seorang yang menguasai disiplin ilmu sampai ke akar-akarnya, sedalam-dalamnya, maka dialah ulama. Akibat daripada mencampur aduk itu cukup riskan. Orang yang hanya mengajak lalu kemudian dinilai sebagai ulama itu bahaya. Nanti keterbatasan ilmu seorang pengajak itu justru nanti akan dijadikan sebagai patokan oleh orang-orang awam. Begitu juga ulama sebaliknya. Ulama, seorang ilmuwan, tidak mesti menjadi seorang mubaligh. Tidak mesti dia sibuk mengajak orang gitu. Tetapi dia lebih kepada fokus terhadap pendalaman ilmu-ilmu pengetahuan kepada misalnya santrinya dan seterusnya. Makanya jangan heran banyak ulama, bahkan aulia, orang-orang yang luar biasa ilmunya, tidak berkecimpung di dakwah, bahkan nyaris tidak dikenal, artinya tidak masyhur gitu sebagai seorang dai yang kemana-mana berceramah. Justru lebih sering di rumah, lebih sering bahkan di mungkin tempat-tempat ibadah atau di pesantren-pesantren, pondok-pondok. Tetapi meski demikian, ulama inilah yang memberikan inspirasi ke banyak generasi. Beda halnya dengan dai yang hanya mengajak dan belum tentu betul-betul menguasai sebuah disiplin ilmu, termasuk ilmu agama. Itu kemudian kaitannya dengan tasawuf. Tasawuf ini adalah sebuah pendidikan ruhani, pendidikan spiritual yang menarik dan unik, yang mana keulamaan dan kedaian itu terpadu di dalam ilmu tasawuf. Itu kelebihan tasawuf. Di mana seorang tasawuf tadi antum juga sendiri menyinggung tasawuf itu tentang kebersihan hati. Kita ketahui bahwa ilmu itu adalah cahaya ilahi yang tidak mungkin dianugerahkan oleh Allah kecuali kepada orang yang, kata Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, yang meninggalkan dosa, yang bersih hatinya. Maka seorang ulama itu semestinya adalah orang yang bersih hatinya, karena orang yang bersih hatinya lah yang Allah titipkan ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia ilmunya ke dalamnya. Nah, ketika orang sudah bersih hatinya, maka ilmunya masuk dengan lancar. Otomatis dengan kebersihan hati itu dia gampang mempengaruhi orang lain dan mengajak orang lain. Kenapa gampang mengajak orang lain? Karena kalau kita mengaji tasawuf ada beberapa jenis kondisi antara orang yang mengajak dan diajak. Ada kondisi min udhun ila min lisan ila udhun, dari mulut ke telinga. Kalau itu nggak ada pengaruhnya itu. Ada yang dari mulut, ada yang dari mulut ke hati. Ada juga yang dari hati ke telinga. Dari hati ke telinga, misalnya contoh Nabi dengan Abu Jahal atau Abu Lahab. Nabi berdakwah dengan hatinya, menyampaikan dengan hati, tapi yang menerima ini hanya dengan telinganya, hatinya mati. Nah, yang perjuangkan dalam ilmu tasawuf, yang dijadikan target dalam ilmu tasawuf adalah bagaimana dakwah itu dapat dilakukan min qalb ila qalb, dari hati ke hati. Dari hati ke hati maksudnya apa? Yang menyampaikan ini, yang mengajak ini bersih dulu hatinya, dan yang menjadi objek dakwah ini yang ditargetkan adalah hatinya. Bagaimana agar yang didakwahi ini disasar dulu hatinya, diperbaiki dulu hatinya, maka dia akan mudah mengikuti dakwahnya. Kira-kira seperti itu tentang sebagai pengantar lah. Dan mungkin ya ada korelasinya, barangkali ada kemiripan dengan ilmu psikologi. Kan psikologi itu kan ilmu tentang bagaimana mengetahui perilaku manusia, fungsi mentalnya dan semacamnya lah.
Tapi itu secara teori ya. Tapi sesungguhnya teori yang mungkin panjang lebar di dalam ilmu psikologi itu sudah diterapkan secara sangat praktis lah dan konkret dalam ilmu tasawuf dan oleh orang-orang sufi. Ya, seperti itu kira-kira. Kita tahu juga Ustaz sebagai dai yang lumayan terkenal di kalangan khususnya di Pacor. Apa kira-kira metode-metode yang Ustaz gunakan dalam berdakwah itu sendiri? Ya, dalam Islam juga sudah diajarkan. Misalnya dalam hadis Nabi mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Dakwahilah orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya, sesuai dengan jangkauan akalnya dan juga mentalnya. Berarti seorang dai sebelum berdakwah harus mengenal dulu betul-betul objek dakwahnya, seperti apa jiwanya, seperti apa pikirannya, seperti apa perilakunya, kesehari-hariannya, hobinya, keinginannya, bakatnya, minatnya, dan seterusnya. Barulah dengan jalan itulah dia memilih seperti apa yang harus dilakukan dalam berdakwah. Itu satu, mengenal objek. Itu metode pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajan munira. Berdakwah, dan Nabi itu berdakwah kepada Allah bi'idnihi, dengan izinnya. Ini juga catatan penting dan cukup tajam bagi semua orang yang dengan gampang terjun ke bidang dakwah. Tidak segampang itu. Nabi saja dengan izin Allah. Maka paling tidak siapapun, kan kita meneladani Nabi kan. Nabi kan berdakwah nggak sembarangan, nggak asal tahu lalu mengajak orang, tidak. Tapi dapat restu, dapat mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai pengikut jejak Nabi dan sebagai orang yang berharap menjadi pewaris beliau, harus meneladani itu. Makanya ada yang namanya sanad. Makanya sebelum orang berbicara, dia berguru dulu, mendengar dulu dari para ulama, para aulia, mengaji dengan sungguh-sungguh dengan para ulama dan para aulia yang keilmuannya itu mapan, keilmuannya itu dapat dipertanggungjawabkan, dan keilmuannya itu memiliki silsilah sanad yang kokoh dan tersambung ke para ulama-ulama terdahulu sampai kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau tentu berdakwah dengan izin Allah. Maka disitulah, di samping silsilah keilmuan, sesungguhnya di dalam silsilah keilmuan itu juga tersirat silsilah izin itu. Silsilah izin yang kita sebut keberkahan ilmu, yang kita sebut dengan sir barangkali, atau madad, atau sebutan-sebutan lainnya, yang mana dengan itulah rahasia mengapa seorang dai itu menjadi sukses. Maka wada'iyan ilallahi bi'idnihi, dengan izin. Makanya ada istilah ijazah. Dapat ijazah dari gurunya, dapat restu dari gurunya, dan seterusnya. Ada sanadnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga mungkin dalam Al-Quran dikatakan ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nabi mengatakan, aku berdakwah kepada Allah, aku mendakwahi masyarakat ala basirah, dengan basirah. Basirah ini ya multi tafsir lah, tapi yang umum adalah dengan mata hati yang terbuka dan tajam. Jadi seorang dai bagaimana mau mengajak orang untuk membuka hati, bagaimana dia membuka hati orang sedangkan hatinya sendiri tertutup. Maka sebelum berdakwah, buka dulu hati, tajamkan dulu penglihatan hati, bersihkan dulu hati, dan kembali kita mempertegas pentingnya ilmu tasawuf dalam berdakwah. Kenapa? Karena dengan tasawuf, sebelum seseorang itu berdakwah, sebelum seseorang itu berpikir memperbaiki hati orang, dia tentu sibuk dulu memperbaiki hatinya. Jadi yang tiga itu barangkali mengenal karakter orang, kedua adalah mencari ilmu atau bekal dakwah yang mumpuni dari para ahlinya,
dengan sanad yang tersambung sampai Nabi. Yang ketiga tadi adalah yaitu membersihkan hati, memperbaiki diri sebelum berpikir membersihkan hati orang dan memperbaiki orang. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ustaz sebagai pembina Ponpes Irdal Walidain di Jenggi, ketika kita berhadapan dengan anak-anak remaja, tentunya berbeda dengan orang-orang yang contohnya di Mahat. Berbeda sudah, psikologinya sudah mapan. Bagaimana pendekatan Ustaz tentang pendekatan dengan anak-anak yang di Ponpes tersebut? Iya sih, memang tingkat keilmuan kan kalau di pondok pesantren masih sanawiyah aliyah ya, bahkan ibtidaiyah juga ikut ngaji. Makanya kitab yang saya ajarkan di pondok pesantren Irdal Walidain itu misalnya kitab Safinatun Najah, kitab akidah sekaligus fikih sekaligus tasawuf, tapi sangat dasar, sangat cocok untuk pemula. Kitab itu yang saya gunakan, kenapa? Karena sesuai dengan level keilmuan yang termasuk masyarakat juga, masyarakat awam juga hadir ngaji. Tapi kan dengan keterbatasan ilmu mereka. Keterbatasan ilmu itulah yang kemudian saya harus menyesuaikan. Makanya kitab yang saya buka di sana adalah kitab Safinatun Najah. Beda halnya dengan di Mahat. Kalau kelasnya di Mahat itu ya kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, misalnya itu Anwarul Masyalik, kalau di fikih bahkan tasawuf misalnya Ihya Ulumuddin atau Minhajul Abidin. Karena memang tahapannya tahapan lanjutan lah ya, mengembangkan ya, sudah tidak dasar lagi. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana menyederhanakan. Ini yang tidak semua dai mampu, tidak semua ulama bahkan juga mampu. Sebuah tema yang tinggi tapi disampaikan dengan sederhana. Ini juga saran dan nasihat saya kepada semua dai dimanapun. Selain mengenal karakter, tapi juga harus mengejar bagaimana agar memiliki kemampuan serta skill. Skill apa? Skill dalam meramu atau meracik sebuah pengetahuan itu yang tinggi, yang atau mungkin yang kadang-kadang rumit, itu tersampaikan dengan mudah, sehingga renyah dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Makanya saya alhamdulillah bisa dikatakan ya, artinya saya berharap mudah-mudahan istiqamah aktif terus di dalam dunia tasawuf. Kita tahu tasawuf ini kan kebanyakan orang mendengar tasawuf itu kan satu hal yang tinggi kan. Tasawuf ini, tarekat ini dan lain sebagainya. Ternyata selama saya mengaji di Mesir, tasawuf dan tarekat tidak semenakutkan di sini. Itu yang membuat saya tertarik dan tergugah untuk membuktikan itu ke masyarakat di Lombok, bahwa tasawuf dan tarekat tidak sejauh yang mereka pikirkan, tidak semenakutkan yang mereka selama ini gambarkan. Nah, itu sebabnya kenapa saya suka mengajak orang dan suka saya membahas tentang tasawuf. Sebenarnya itu, saya ingin memunahkan, menghapus image buruk, mindset buruk terhadap tasawuf, terhadap tarekat. Ternyata tasawuf dan tarekat itu sederhana kok. Tidak yang membahas tentang di mana alif, di mana ba, katanya kan, di mana atau Allah itu apa. Ternyata selama saya lebih dari 10 tahun mengaji tasawuf dan tarekat di Mesir, ternyata tasawuf dan tarekat itu intinya memperbaiki akhlak, mendekatkan diri kepada Allah, mencintai baginda, meningkatkan cinta kepada Rasulullah, meningkatkan kedekatan kita dengan para wali, kemudian dengan ahlul bait, keluarga Nabi, memperbanyak zikir, memperbanyak selawat, kemudian bagaimana bersosial dengan baik, terus bagaimana hidup normal di tengah masyarakat. Itu sesungguhnya tasawuf, bukan yang eksklusif, kemudian yang hadir orang-orang tua saja, orang muda tidak boleh, lalu yang dikaji hal-hal yang tidak masuk akal, teka-teki dan tebak-tebakan yang tidak karu-karuan lah. Nah, seperti itu. Makanya alhamdulillah
berkat saya bergelut di dunia itu, saya belajar. Dari sana saya belajar dan alhamdulillah ya sedikit banyak saya merasakan dampaknya. Belajar apa? Belajar bagaimana hal yang tinggi disampaikan dengan sederhana. Sehingga orang bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang tinggi dengan mudah, maka semua lapisan masyarakat pun dapat mencapai sesuatu yang sangat tinggi itu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan inilah kita semua. Sebagai closing statement, tahun 2024 ini akan gencar-gencarnya dengan dunia politik. Bagaimana pendapat Ustaz agar para pendai khususnya, karena sering digunakan sebagai alat untuk meraup suara Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang itu dan bagaimana cara menyatukan agar para pendai itu tidak sering? Ini pertanyaan kritis nih. Seorang dai ataupun ulama adalah untuk semua kalangan. Tugasnya adalah bagaimana agar mengajak semua orang kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang harus berpolitik atau kalau memang harus mendukung sebuah ikhtiar politik tertentu, maka silahkan dengan catatan jangan justru memecah belah, dengan catatan berat, yaitu bagaimana agar seruan itu, agar dukungan itu berujung kepada Allah dan Rasulnya, bukan berujung kepada kepentingan partai-partai politik itu. Harus tegas di situ para dai, jangan hanya mau diperalat, tapi juga bagaimana dia mampu justru memperalat para politisi itu agar bagaimana dakwahnya justru menjadi sukses. Ini jangan terbalik, para dai menyukseskan agenda politisi, harusnya bagaimana agar mampu politisi itu yang diperalat untuk menyukseskan agenda dakwah para dai ini. Seperti itulah kira-kira, mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Itu saja mungkin interview singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.